Sepanjang bulan ini kita membahas tema, ada yang tahu apa? Tujuan hidup orang percaya. Ya, dari minggu pertama kita udah bahas tujuan hidup orang percaya. Dan hari ini adalah sesi terakhir untuk kita membahas tema ini. Ya, karena ini minggu terakhir, ibadah terakhir, jadi sesi terakhir. Karena itu saya akan membahas tujuan akhir hidup orang percaya. Ya, tujuan akhir hidup orang percaya itu apa? Kita baca ayatnya di Filipi 3 ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat yang ke-14 dikatakan, yang terjemahan biasa dulu, Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, versi bahasa Indonesia masa kininya, saya udah carikan, saya ketik situ, dikatakan seperti ini. Untuk versi bahasa Indonesia masa kini, itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir. Katakan sama-sama, tujuan akhir. Tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan. Nah, tadi kita udah nyanyi bersama Yesus kita menang. Kemenangannya apa? Yaitu hidup di surga. Katakan sama-sama, hidup di surga. Jadi tujuan akhir kita hidup di surga pada akhirnya, ya. Dan untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Jadi Allah memanggil kita, tujuan akhirnya supaya kita dapat kemenangan, kita bisa hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang kekal, kemenangan yang abadi selama-lamanya. Nah, untuk mencapai tujuan akhir itu dikatakan kita mesti apa? Berlari, ya, mesti berlari terus. Nah, kalau orang berlari itu gimana? Mesti kuat, betul? Kalau orang nggak kuat, nggak bisa lari. Kalau jalan aja dia capek, dia nggak kuat, nggak bisa lari. Mesti kuat, mesti apa lagi kalau orang lari? Mesti semangat, ya, mesti semangat, mesti energik. Dan nggak bisa santai, nunggu, nggak, mesti lari. Dia mesti mau capek, mau keluar tenaga lebih, mau usaha, mau kerja keras. Nah, untuk itu dikatakan kita lari terus untuk mencapai tujuan akhir kita. Selama ini kita udah berlari. Siapa yang udah berlari selama ini? Udah, nah lari apa yang kita kejar selama ini? Udah kejar tujuan akhir ini atau masih lari ngejar-ngejar hal-hal lain? Nah, hari ini kita mau belajar, ya, jangan cuma lari sibuk ngejar hal-hal yang lahiriah. Kita perlu kerja, dapat kedudukan, dapat berkat, uang, kita perlu. Tapi jangan sampai itu satu-satunya prioritas utama yang kita kejar, tujuan akhir kita. Bukan, itu hanya sarana untuk kita bisa mencapai tujuan akhir yang sesungguhnya, yaitu hidup di surga. Nah, sekarang gimana supaya kita bisa mencapai tujuan akhir, ya? Gimana kita mau mencapai tujuan akhir untuk hidup di surga? Kita baca satu ayat sebelumnya di Filipi 3 ayat 13. Nah, di Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Jadi yang harus kita lakukan untuk kita berlari terus mencapai tujuan akhir kita, yang pertama kita harus apa? Melupakan apa yang telah di belakang. Jadi pertama mesti lupain apa yang di belakang. Bilang sama-sama, melupakan yang di belakang. Melupakan yang di belakang. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan, dan yang kedua apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi kedua, udah lupa yang di belakang, mengarahkan diri kepada yang ada di hadapan. Nah, kalau menurut bahasa Indonesia masa kini dikatakan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Jadi kita lupa yang di belakang, berusaha keras mencapai apa yang di depan. Berusaha keras kita mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Nah, itu caranya supaya kita bisa mencapai tujuan akhir kita. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas melupakan apa yang ada di belakang. Nah, apa yang kita mesti lupakan? Di ayat-ayat sebelumnya di Filipi 3 ayat 4b. Kita baca dulu di Filipi 3 ayat 4b dikatakan. Nah, di ayat-ayat sebelum Filipi 3 ayat 13 itu Paulus ceritain latar belakang dia, hal-hal lahiriah yang dia udah capai. Dia ceritain di ayat-ayat sebelumnya. Di Filipi 3 ayat 4b dikatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi si Paulus bilang, kalau orang mau percaya sama hal-hal, saya lebih lagi. Terus dia ceritain tuh berbagai prestasi hal-hal lahiriah yang sudah dia capai. Ya, dia secara lahiriah dia bisa dibanggakan. Dia ceritakan yang berikutnya, ya. Dia bilang dia disunat pada hari 8,
dia dari bangsa Israel, suku Benyamin, terus orang Ibrani asli, bla bla bla, banyak hal-hal lahiriah yang dia capai. Tetapi di ayat 7 dia sampai satu kesimpulan. Filipi 3 ayat 7 dikatakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa? Rugi karena Kristus. Jadi kata si Paulus, semua yang dulu saya banggain, semua yang dulu saya udah capai, ternyata semua sekarang saya anggap rugi karena Kristus. Dan di ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Dia kan rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah apa? Melepaskan semuanya. Bilang sama-sama, melepaskan semua. Melepaskan semua, kata Paulus. Sekarang aku begini, dan karena Tuhan aku lepasin semua. Melepaskan semua dan apa? Menganggapnya sampah. Bilang sama-sama, menganggap sampah. Karena kata Paulus ini, saya anggap ini sampah. Semua hal-hal lahiriah yang dia banggain, yang dulu begitu dia banggakan, ternyata sekarang ini sampah. Ya, dia bilang karena supaya aku memperoleh Kristus. Ya, jadi di sini dia bilang apa hal-hal lahiriah yang dulu dia anggap itu sebagai keuntungan, sekarang dia bilang itu rugi dan itu semua sampah karena dia supaya memperoleh Kristus. Nah, kalau udah sampah jangan dipungut lagi ya. Lagi karena kalau udah sampah jangan dipungut lagi ya, karena udah sampah. Nah, berarti dari hal ini kita belajar bahwa seperti Paulus kita melupakan yang di belakang. Maksudnya melupakan masa lalu, melupakan target hidup yang dulu begitu kita kejar. Hal-hal lahirnya yang dulu merupakan keuntungan, dalam sekarang itu aku anggap rugi. Aku lepaskan dan aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, hal-hal lahirnya yang umumnya dikejar orang itu apa? Dulu waktu saya kecil, saya ingat mama saya suka ngomong, ada 3 tak, dia suka cerita 3 tak. Apa? Tahta, wanita, dan harta. Ya, jadi itu 3 tak hal-hal lahiriah yang orang selalu kejar. Tapi firman Tuhan ajarkan hari ini kita harus lupakan. Kalau pria bilang wanita ke wanita, mungkin bilangnya jadi pria ya, harta, pria, tahta. Nah, itu kita nggak boleh kejar cuma semata-mata itu. Nah, yang senada dengan itu ada di 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini juga 3 hal yang harus kita tinggalkan, yang harus kita lupakan, yang harus itu, yang semua di belakang yang selama ini kita kejar, harus kita lupakan. Di 1 Yohanes 2 ayat 16. Ayatnya dulu kita sama-sama baca ya. Ayatnya ini dikatakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu 1 apa? Keinginan daging, 2 keinginan mata, ketiga keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi 3 ini kita mesti lupakan karena ini dari dunia, bukan dari Bapa. Keinginan daging, keinginan mata, apa hidup. Nah, untuk melupakan yang di belakang supaya kita bisa mencapai tujuan akhir, kita mesti lupakan 3 hal ini. Nah, keinginan daging itu menurut firman Allah yang hidup dibilangnya kegilaan seks. Kalau saya pas baca kakek juga ya, kan dibilang itu kegilaan seks. Atau menurut bahasa Indonesia masa kini, keinginan daging itu dibilang yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa. Jadi apa aja yang manusia berdosa inginkan, ya itu namanya keinginan daging. Ya bisa mungkin materi, ya seks juga, ya mungkin keinginan untuk dendam, untuk benci, untuk apa-apa, semua yang diinginkan manusia berdosa itu termasuk keinginan daging. Jadi itu kita mesti lupakan dan lepaskan. Sama-sama katakan keinginan daging. Nah, sekarang yang kedua, keinginan apa? Mata. Keinginan mata menurut firman Allah yang hidup, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati. Suka ada keinginan ini, lihatnya menarik, pengen beli aja bawaannya. Ya bukan ya lapar mata ya. Ya apa perlu nggak perlu, ya sesuatu itu pengen beli. Keinginan untuk membeli segala sesuatu yang menarik, jadi pengen beli. Nah, kalau menurut BIMK, versi BIMK keinginan mata, yang dilihat lalu diinginin, lihat terus kepengen. Nah, biasanya yang sering keinginan mata, lihat pengen beli, ibu-ibu atau bapak-bapak. Waduh, semua serentak ibu-ibu setuju. Pasti, tapi mungkin beda barang ya. Bapak-bapak mungkin kalau yang banyak duit dia suka mobil ya, ada yang mobilnya sampai banyak banget yang mau banyak duit dia bisa beli mobil, dan mobil pengen mobil. Mungkin kalau yang
yang nggak terlalu kaya tapi lumayan jam tangan mungkin ya. Ada yang mungkin bapak-bapak jam tangan. Terus ada yang waktu itu lagi musim batu cincin. Di sini ada yang lihat batu cincin pengen beli. Saya tahu ada beberapa bapak-bapak di sini yang koleksi batu cincinnya sampai ratusan ya, ratusan. Apa Pak Cecep sekarang lagi suka ingin beli jaket mulu ya Bapak Ibu. Kalau lihat jaket dia, aduh kalau belum punya dan gitu suka pengen beli. Ya tapi mesti saya beli kalau yang belum ada dan kalau pas lagi ada duit ya. Kalau nggak ada duit yang nggak beli juga sih. Kalau pas ada berkat dan beli jaket. Nah kalau ibu-ibu mungkin barangnya beda ya. Biasanya apa ibu-ibu yang pengen dibeli? Tas ya, benar tas. Ada ibu-ibu yang punya koleksi tasnya banyak banget ya. Tas, sepatu mungkin. Ada yang mungkin perhiasan. Dulu waktu masih kerja, saya ada hobi ya modal perhiasan. Belum punya. Kalau pas dapat bonus atau dapat THR, THT itu hobi perhiasan. Orang udah 10-an tahun lebih deh, udah 15 sampai 20 udah nggak pernah beli lagi. Kenapa? Udah nggak dapat bonus. Udah nggak ada bonus, nggak ada THR, nggak ada gaji, jadi udah nggak pernah beli lagi ya. Nah, mungkin ada yang itu suka perabot ya, mungkin ibu lihat perabot, tapi kalau saya lihat perabot nggak pernah tertarik ya. Mana Pak Cecep kalau lihat perabot suka demen beli. Nah itu keinginan mata harus dikuasai. Kalau perlu dan ada, boleh beli. Setuju? Kalau perlu dan emang ada duit boleh. Tapi kalau udah nggak perlu, terus udah nggak punya duit, nggak usah maksain beli ya. Nah, ada ibu-ibu yang waktu itu dalam satu retret dia cerita, saya lagi kesel banget bu sama suaminya. Dia bilang, kenapa? Tadi di jalanan perjalanan sini sampai satu toko sekali beli emas, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Soalnya katanya udah punya. Emang udah punya belum? Ya udah sih bu. Terus duit lagi ada, ya lagi nggak ada duit sih. Ya udah nggak punya, nggak ada duit, udah punya ya nggak usah beli. Saya bilang. Terus ada satu teman saya juga waktu itu dia pinjem kartu kredit temennya buat beli tas branded. Waktu itu harganya udah waktu saya masih kerja puluhan tahun waktu itu di jutaan. Terus yang mau dipinjemin kartu kreditnya cerita ke saya, bu si ini mau nggak pinjem kartu kredit, saya kasih apa jangan? Dia mau bawa beli apa? Saya tanya. Beli tas ini sekian juta. Itu suruh aja pakai kartu kredit dia sendiri. Kartu kredit dia udah habis limitnya bu, katanya udah nggak punya limit. Jadi dia mau pinjem kartu kredit orang buat beli tas yang harganya jutaan. Dia bilang kamu jangan kasih. Kalau kamu kasih, kamu menjerumuskan dia. Dia udah kepepet, dia nggak ada duit, kartu kredit udah habis, dia mau beli lagi ya. Jadi hati-hati dengan keinginan mata. Nah itu ya. Nah yang terakhir apa? Keangkuhan hidup ya, keangkuhan atau sombong. Nah menurut firman Allah yang hidup, keangkuhan hidup itu kecongkakan, ya congkak itu sombong yang datang dari apa? Kekayaan dan kebesaran. Jadi kalau orang kaya suka sombong. Pernah lihat orang kaya yang sombong? Ya, jadi apalagi kalau OKB ya orang kaya baru terus dia sombong, mungkin dia pamer atau kebesaran punya kedudukan dia jadi sombong. Atau menurut BIMK itu yang dibangga-banggain. Jadi dia sombong karena ada yang dia bisa banggain. Nah apa yang biasanya dibanggain selain kekayaan, selain kedudukan, apalagi? Mungkin kecantikannya, mungkin kepinterannya, jadi sombong ya. Nah orang kaya bisa sombong, tapi orang miskin ada yang sombong nggak? Ada juga orang cakep, orang nggak sombong, orang jelek ada yang sombong. Ada juga ya, jadi kalau cakep jelek. Ada orang miskin, waktu itu ada teman saya bilang ke saya, enggak, bu, apa? Saya sebel banget, jadi dia agak dilecehkan ya. Ada orang katanya cukup berada, dia dihina, jadi dia kesel, dia bilang, bu, saya dihina. Nanti kalau saya udah punya mobil, dia punya mobil aja sombong banget, bu, katanya dia punya mobil sombong. Nanti kalau saya punya mobil, saya nggak mau ajak dia, katanya, dia sombong banget. Ya saya dalam hati, ya dia udah punya mobil, kamu nggak ajak juga dia naik mobil dia sendiri. Dia bilang, sombong bu, saya nggak mau ajak. Terus yang lebih parah dia bilang apa? Saya tabrak-tabrakin deh, katanya. Ya, jangan, kamu belum punya mobil, udah mau nabrak orang. Ntar Tuhan nggak kasih mobil, saya punya mobil mau buat nabrak-nabrak orang, kan kamu di penjara ya. Jangan, jadi jangan sombong ya. Karena Tuhan menentang orang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, jadi 3 hal ini yang harus kita lupakan. Jangan kita kejar. Maksudnya jangan jadikan itu sebagai prioritas utama yang kita kejar menjadi yang kita cari semata-mata, yang kita pikirkan. Tapi itu kalau memang Tuhan berkat, jadi sarana untuk kita memuliakan Tuhan, sarana untuk kita menjadi berkat, untuk kita bisa mencapai tujuan akhir kita yang sesungguhnya. Itu yang utama, itu yang harus kita kejar, dan itu yang harus kita tujuan hidup akhir hidup kita ya. Jadi ini kita harus melupakan yang di belakang, yaitu hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi. Nah salah 3-nya ini yakinan daging, mata dan hidup. Nah sekarang kita belajar ada beberapa tokoh Alkitab contoh yang dia pernah melupakan yang di belakang,
Akhirnya dia tidak mencapai tujuan akhir hidupnya secara maksimal ya. Jadi dia tidak finishing well. Kita semua di sini mau berakhir dengan baik. Amin. Kita mau finishing well. Kita mau pada waktu berakhir dengan baik. Jangan sampai di tengah jalan kita enggak finishing well, kita terkecoh, tergoda oleh hal-hal yang mengganggu kita. Kita enggak fokus, kita tergoda ya, jangan. Nah, yang pertama tokoh yang sangat terkenal siapa? Yudas Iskariot. Semua pasti kenal ya, tahu ya, kemarin kita baru memperingati kematian Tuhan. Coba kita Yudas Iskariot di Matius 26 ayat 15 sampai 16. Saya ceritain aja di mana Yudas menyerahkan Yesus dengan membayar berapa? 30 uang perak. Jadi dia serahkan Yesus. Dia mengkhianati Yesus, dia jual Yesus. Padahal Yesus gurunya dan dia dipilih langsung oleh Yesus, tapi dia serahkan. Dan di Matius 27 ayat 5 dikatakan Yudas menggantung diri. Karena Yudas masih terikat materi. Dia masih terikat, aduh kalau gue jual, gue dapat duit nih. Masih terikat, dia nggak lupakan uangnya. Tapi dia bisa mengkhianati, mengorbankan gurunya demi uang. Akhirnya dia gantung diri. Itu contoh pertama. Contoh kedua, istri Lot. Semua pasti tahu ya, istri Lot jadi apa? Tiang garam ya. Itu kisahnya di Kejadian 19. Kejadian 19 ayat 17 itu Lot sekeluarga disuruh lari dari Sodom dan udah dipesenin jangan menoleh ke belakang, lari jangan noleh, tetapi si istri Lot noleh. Di ayat 26 di Kejadian 19 ayat 26 dikatakan istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam ya. Di Kejadian 19 ayat 26 istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Jadi kalau udah jalan ke depan, jangan nengok ke belakang. Itu udah sampah, jangan dipungut lagi. Nah, kami punya pengalaman waktu itu Pak Cecep waktu full time pertama tahun 2003 ya. 2003 waktu itu udah mulai berjalan beberapa bulan, kita beradaptasi dengan penghasilan yang menurun ya. Penghasilan dari Citibank itu turunnya 95%, berkurangnya. Jadi tinggal sisa 5%. Bayangin kalau penghasilan turun tinggal sisa 5%, berasa gak? Berasa ya, hampir nyaris ada berasa. Jadi kita lagi berasa-berasanya nggak punya duit, lagi berasa-berasanya penghasilan kurang, lagi penyesuaian. Ada salah satu bos Citibank, ingat itu bos besar kan, telepon, siapa namanya? Lu masuk lagi aja nih Citibank. Ada kerjaan, ada proyek, dan proyek ini butuh orang cari-cari, belum ketemu yang cocok. Dan kebetulan Pak Cecep punya kemampuan di situ yang pas untuk ngerjain proyek ini. Saya ingat waktu di jalan, Pak Cecep gimana, siapa sih ini telepon, saya tahu ini. Dia nawarin masuk lagi. Sempet agak itu ya, tergoda, lumayan nih, dapat duit lagi kan kalau itu ya. Terus udah gitu, gimana? Tapi gitu kan, ya cuma kalau kita emang mau kerja mah nggak usah berhenti ya. Waktu itu ngapain kita berhenti kalau emang tujuannya masih mau kerja lagi. Dia bilang, enggak deh, gue bilang, nggak apa-apa. Dia bilang, kita lagi takutnya nanti kerja, nggak apa-apa, 6 bulan aja. Dia bilang, proyeknya cuma 6 bulan, nggak apa-apa. Setelah ini kamu boleh keluar lagi, nggak ada ikatan, nggak ada apa. Kamu cuma bantuin 6 bulan, boleh keluar lagi. Setelah 6 bulan, nggak apa-apa, kamu boleh keluar lagi. Kalau kita seperti lagi kerja gimana? Terus bilang, udah lah, kalau emang udah mengerti, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah 6 bulan, takutnya kan manjang ya, wah ini tanggung. Ntar bisa keterusan lagi. Saya bilang, ya udah jangan deh, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau dia bilang, ya saya udah gak ada gigi mundurnya, saya udah gak bisa atrak, saya bisa atrak, udah maju terus. Karena dia puji Tuhan, kita tetap enggak deh, terima kasih buat tawarannya, terima kasih banyak buat kepercayaan, tapi kita ambil lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap pelihara sampai hari ini ya, pokoknya maju terus. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang memang tetap bekerja, nggak apa-apa, kerja yang bagus, kerja yang baik, kerja maksimal, jadi berkat buat orang lain ya, tetap nggak apa-apa, nggak semua harus Citibank, harus tinggalin kerjanya, enggak, tapi sesuai dengan panggilan, kita melakukan maksimal, melakukan terbaik, semua itu sebagai sarana untuk kita bisa jadi berkat, kita memuliakan Tuhan, sarana kita bisa mencapai tujuan akhir hidup kita, memuliakan Tuhan, dan kita hidup di surga pada akhirnya ya. Bisa dimengerti? Bisa ya, amin. Nah, yang selanjutnya ada Simpson ya. Simpson itu semua pasti tahu. Simpson diganggu sama siapa? Delila ya. Itu kisahnya di Hakim-Hakim 13 ya. Di Hakim-Hakim 13 ayat 5 tuh Simpson dipilih jadi nasir Allah sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan dia dipilih jadi nasir Allah. Nah, tapi di Hakim-Hakim 16 ayat 4, Simpson jatuh cinta sama seorang perempuan namanya Delila. Nah, di ayat 5 orang Filistin ngomong ke Delila, bujuk dan Simpson, tanya karena apa kekuatannya demikian besar. Orang Filistin mau menaklukkan Simpson. Nah,
di ayat 7 akhirnya Simpson bilang, kalau saya diikat dengan 7 tali busur baru, saya bisa lemah. Hari benar orang Filistin datang diikat, ternyata lemah. Enggak, dia bisa lepas dan dia bisa bebas. Filistin nggak berhasil menaklukkan. Terus si Delilahnya rayu lagi, kamu bohong ya, buktinya enggak, kamu bohong. Apa dong rahasianya? Ada Simpson bilang lagi di ayat 11, kalau saya diikat erat-erat pakai tali baru, saya bisa ditaklukkan. Si Filistin datang lagi, diikat tali baru, ternyata nggak berhasil. Si Delilah merayu lagi tanya, yang saya nggak habis pikir, Simpson kok kasih tahu lagi ya? Mikir nggak? Dia kan tahu, begitu dia ngomong rahasia, langsung ditaklukkan. Begitu dia ngomong rahasia, kan langsung dikerjain, sesuai dengan yang dia bilang. Kok dia nggak kapok? Coba bapak-bapak kenapa nih? Kalau udah tahu mau dikerjain, udah tahu di itu masih tetap nggak kapok. Mungkin udah gelap mata kali ya, udah cinta buta atau gimana ya. Jadi dia kasih tahu lagi. Dia bilang di ayat 13, kalau rambut jalinnya menenun, ketujuh rambut jalin itu bersama-sama dengan luksit, mengokokannya dengan patok, dia bisa ditaklukkan. Ternyata nggak bisa juga. Akhirnya ayat 17 terakhir dia bilang kalau kepalanya dicukur. Jadi hati-hati ya bapak-bapak sama rayuan wanita, hati-hati, berbahaya ya. Bilang apa? Berbahaya ya, hati-hati. Perempuan kalau udah ngerayu ya jangan gelap mata, mikir ya. Kalau mau dikerjain perempuan mikir ya, perempuan juga kalau mau dikerjain laki-laki mikir ya. Jangan mau, jangan gelap mata, jangan itu aja ya, jangan buta ya, jangan buta. Nah akhirnya di ayat 21 dikatakan, di Hakim-Hakim 16 ayat 21 dikatakan, orang Filistin apa? Menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dan hasil Allah Tuhan pilih dari kandungan, tapi dia harus mengalami matanya dicungkil, harus dibelenggu dan dimasukkan ke penjara. Tragis. Dia tidak maksimal melakukan panggilannya, tidak maksimal dalam hidupnya karena dia tidak melupakan dalam hal ini wanita ya. Dia jatuh masalah wanita. Saya punya teman dulu, dia terus bilang ke saya, Bu, saya nggak tahan kalau dia cowok ganteng. Saya kaget juga, Bu, kalau dia cowok ganteng nggak tahan deh, Bu, nggak tahan. Makanya sambil kenapa? Iya, Bu, kalau dia cowok ganteng, siapa? Kayak lihat siapa? Terus kayak tadi, Bu, katanya kita baru aja seminar, panggil pembicara. Pembicaranya ganteng banget ya, Bu, ganteng banget tuh pembicara yang Ibu panggil. Kan saya yang panggil pembicara waktu itu di BT. Ganteng, saya tanya, apa emang? Boksi, Bu, boksi. Dia botak tapi seksi deh, Bu, katanya gitu. Saya bilang, iya, Bu, dia boksi. Jadi saya emang punya kelemahan. Dia bilang, kenapa saya nggak tahan kalau dia cowok ganteng. Ya, jadi hati-hati yang punya kelemahan, hati-hati ya, jangan sampai kita terjerat ya. Lupakan yang bening-bening, yang kinclong-kinclong. Kalau nggak tahan, lupain. Jangan dipikirin terus, diikutin, dilihatin. Jangan, bisa menjerumuskan. Lupakan. Nah, yang terakhir contohnya siapa? Usia. Usia itu di 2 Tawarik 26 ayat 16. Nah, waktu itu setelah Usia ya, dia menjadi kuat, dikatakan di 2 Tawarik 26 ayat 16, setelah dia menjadi kuat, dia menjadi apa? Tinggi hati ya. Jadi orang udah jadi kuat, dia jadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Hati-hati, orang sombong akhirnya dia melakukan hal yang merusak. Jadi kalau ada orang sombong, dia akhirnya bilang dia tinggi hati, dia besar, dia jadi melakukan hal-hal yang merusak dan dia berubah setia. Ya, hati-hati, jangan sampai ada kesombongan. Kalau ada kesombongan, kita bisa melakukan hal yang merusak orang-orang di sekitar kita, merusak lingkungan, dan kita bisa berubah setia kepada Tuhan. Nah, di ayat 18 dikatakan, waktu itu ditegur, ya imam-imam bilang, Usia, kau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Nah, cuma imam yang dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Tapi di ayat 19 dikatakan Usia marah. Ya, jadi Usia menjadi marah. Jadi kalau orang sombong, kadang-kadang nggak bisa dibilangin, ya nggak bisa dinasehatin. Dia udah tinggi hati, keras kepala, dibilangin dia sombong, nggak bisa terima. Nah, akhirnya di ayat 21 dikatakan, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Jadi dia sakit kusta sampai mati karena dia sombong. Jadi hati-hati terhadap kesombongan. Ya. Jadi yang pertama kita udah belajar, lupakan yang di belakang. Dulu yang kita banggakan hal lahiriah, apa ketinggian hati, keinginan daging, keinginan mata harus kita lupakan. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita mengarahkan diri kepada yang di hadapan kita, berusaha keras mencapai yang di
depan kita berusaha keras mencapai tujuan. Nah, tujuan itu, definisi tujuan hasil yang ingin kita capai. Jadi kita fokus ke hasil yang ingin kita capai atau kondisi yang ingin diwujudkan, sesuatu yang ingin kita raih. Nah, tadi tujuan kita apa? Mendapat kemenangan, yaitu hidup di surga. Jadi kita harus fokus tujuan akhir kita satu-satunya, satu fokus mau hidup di surga pada akhirnya. Itulah hasil yang kita ingin capai, kondisi yang ingin kita capai pada akhirnya. Nah, mengarahkan kita fokus, kita nggak tergoda, kita terus perhatiannya ke depan. Nah, ciri-cirinya kita belajar dari Paulus. Yang Paulus dia orang yang fokus ke depan. Jadi ini ada 3 hal juga ya yang Paulus lakukan. Pertama, di Kisah 20 ayat 24. Kisah 20 ayat 24, apa yang Paulus lakukan? Dalam rangka dia berlari mencapai tujuan akhirnya. Kejadian 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku apa? Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bilang sama-sama, tidak menghiraukan nyawa. Tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dia bilang, saya nggak menghiraukan nyawa, asal saya bisa mencapai garis akhir. Sampai tujuan akhirnya. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi yang pertama, dalam rangka kita mengarahkan diri kepada depan apa? Tidak menghiraukan nyawa. Maksudnya enggak peduli dengan hidupnya kalau menurut versi BIMK. Nah, orang kalau udah berani ngorbanin nyawa, pasti dia berani ngorbanin yang lain. Setuju? Kalau nyawa kan sesuatu yang paling kita pentingin, paling kita pertahankan. Udah dia mau harta apa nyawa? Pilih apa? Nyawa, ya Pak. Nah, kalau dia mau korbanin nyawa, berarti yang lain pasti dia berani korbanin. Oh ya, termasuk kedudukannya, mungkin hartanya, hal-hal lain, waktunya, tenaga, dia berani korbanin. Kalau nyawa aja dia berani korbankan, rela mengorbankan nyawa, mengorbankan apapun asal mencapai garis akhir. Nah, nyawa itu dari kata asalnya psuke. Ya, psuke itu ada artinya feelings, desire. Jadi ada perasaan, ada keinginan. Berarti udah mau mikirin lagi perasaannya sendiri, udah nggak mikirin lagi keinginannya sendiri, udah cuma ikutin perasaan dan keinginan Tuhan. Jadi mengorbankan nyawa maksudnya udah nggak mikirin perasaannya lagi, nggak mikirin keinginannya lagi, cuma udah saya ikutin aja deh apa yang Tuhan mau, ikutin aja lah apa yang Tuhan inginkan. Itu. Jadi mengorbankan apapun demi mencapai tujuan akhirnya. Jadi enggak bawa perasaannya, enggak baperan. Sini masih ada yang suka baperan. Ya, jadi udah nggak mikirin perasaannya, udah nggak baper, nggak mikirin perasaan. Udah nggak bawa keinginannya sendiri, nggak bawa adat-adatnya sendiri. Ya ada orang yang bawa adat-adatnya sendiri, mau-maunya sendiri. Kalau orang yang mengorbankan nyawa, berarti semuanya dia udah serahkan buat Tuhan. Semuanya dia serahkan demi Tuhan. Nah, kayak saudara datang ibadah ini juga ada pengorbanan untuk demi kita dengar firman, kita beribadah, demi kita bersama-sama berlari mencapai tujuan akhir. Saudara setia ibadah, ini salah satu bukti saudara juga berlari mencapai tujuan akhir sama-sama. Kita setia, mengorbankan apa dengan ibadah? Waktu, tenaga, kesini ada yang jalan ya, ada yang naik motor, ada yang bilang bang, terus mengorbankan lebih uang, tapi kan di sini ada kolektor ya, udah dikasih kantongnya kan tadi di depan. Nah itu mengorbankan waktu, uang, tenaga, tapi semuanya kita lakukan demi kita mencapai tujuan akhir kita, membantu kita untuk kita bisa sama-sama berlari mencapai tujuan akhir kita untuk mendapat kemenangan hidup di surga pada akhirnya. Dan di rumah juga kita mengorbankan apa? Menyediakan waktu untuk apa? Untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk melayani, untuk bisa menginjil melalui hidup kita. Perkataan itu pengorbanan yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan akhir kita, mengorbankan apapun. Nah, termasuk mengorbankan perasaan ya. Dalam pelayanan suka korban ya, waktu, tenaga, korban perasaan juga. Kadang-kadang yang mungkin udah pelayan, udah gitu tuh ada salah. Wah, ada yang komen, ada yang apa, korban perasaan. Nggak apa-apa, semua kita korbankan. Asal kita mencapai tujuan akhir hidup kita. Amin. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 ya. 1, 2, 3. Namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah orang kayak gini ayo mau diapain lagi ya. Ditindas juga nggak kejepit. Habis akal nggak putus asa. Dianiaya nggak ditinggalin sendirian.
dihempaskan nggak binasa. Kalau saya boleh katakan ini satu kata, tahan banting. Apa? Tahan banting, tahan. Waktu ditindas, waktu dianiaya, waktu dihempaskan, tetap bertahan. Bertahan di dalam Tuhan. Nah, ada yang lagi ditindas sekarang. Mungkin siapa yang suami, mungkin ada yang ditindas mertua, atau ditindas menantu, ditindas pasangan, ada yang pasangan suka nindas, atau ditindas atasan ya, kalau kerja mungkin ada atasannya yang itu, tetap bertahan, ya tahan, jangan tinggalin Tuhan, jangan tinggalin gereja, ya jangan tinggal gereja, tinggalin Tuhan, tahan waktu diomongin orang, tahan nggak? Tahan waktu dikritik, asal kita benar, kalau salah diomongin dan dikritik mesti bertobat dan berubah. Tapi kalau udah benar, udah sesuai dengan kehendak Tuhan, masih diomongin, masih dikritik, tetap bertahan, ya. Bertahan waktu dilecehkan, waktu disakitin, waktu nggak disalamin, ya mungkin kelewat, ya. Waktu nggak kelewat, nggak disalamin, nggak apa-apa. Tetap bertahan, setia ibadah, jangan tinggalin Tuhan dan jangan tinggalin gereja. Jangan kesel sama sesama teman gereja, terus nggak ke gereja. Jangan ya, aduh sebel lihat muka dia lagi, terus pindah gereja, jangan ke gereja lain ketemu lagi yang kayak gitu ya, itu lebih banyak adanya di gereja lain ya, jadi jangan ya, di gereja pasti ada yang tipe-tipe gitu juga ya, kan ketemu lagi. Jadi jangan ada masalah sedikit, ada penderitaan terus tinggalin Yesus, tinggalin Tuhan. Apapun masalah kita, masalah ekonomi, sekarang ada masalah nggak ekonomi? Ada ya, susah, ada masalah keluarga, masalah sakit, masalah apapun. Jangan ada yang mesti nggak ke gereja dulu deh, nggak doa dulu kalau lagi ada masalah. Justru ada masalah kita gereja datang sama Tuhan, ada masalah nggak ada masalah pokoknya datang sama Tuhan ya. Nah kalau tunggu nggak ada masalah, kita nggak ke gereja, soalnya masalah ini beres ya ada lagi, masalah ini beres udah lagi, akhirnya nggak ke gereja ya, jangan ya. Jadi ada masalah nggak ada masalah, tetap setia, tetap tahan banting ya, jangan tinggalin Tuhan, tahan banting sekali Yesus selamanya Yesus. Yang sama tahan banting sekali Yesus selamanya Yesus ya. Nah, jangan pernah tinggalin Yesus, apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, apapun tekananmu, ya. Masalah ekonomi, biar gaji kecil, ekonomi susah, hidup pas-pasan, nggak apa-apa, bertahan, tetap hidup benar, tetap setia, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan bisa cukupkan. Nah, karena di Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi mesti tahan sampai kesudahannya, mesti tahan sampai akhir. Bilang kanan, tahan sampai akhir. Ya, bertahan sampai akhir. Dulu saya punya teman, waktu itu mamanya sakit dan dia minta kita doakan, tapi dia wanti-wanti. Dia bilang, Pak Cecep, jangan bilang Bapak pendeta. Kenapa? Jangan bilang ya, jangan sampai keceplosan bilang pendeta. Mama saya sakit hati dan sangat marah dengan pendeta. Karena dia pernah disakiti dan begitu kecewa dengan pendeta. Dan sejak itu dia nggak pernah mau ke gereja, nggak pernah mau kenal Tuhan lagi. Jadi jangan bilang dari gereja. Dan mamanya sampai udah berjanji dan dalam hati bersumpah, pokoknya sampai saya mati, jangan kubur saya secara Kristen. Ya begitu marah dia bilang, sampai saya mati, jangan kubur saya secara Kristen. Benar, akhirnya dia mati dalam kepahitan dan anaknya nggak makamkan dia secara Kristen, secara agama lain karena mamanya begitu kesel ya. Jangan ya, kita tetap bertahan, apapun yang terjadi, apapun itu tetap tahan. Ya, tahan juga waktu kita susah, waktu kita senang, tahan. Tahan susah, tahan senang. Jadi waktu susah bertahan, waktu senang bertahan. Sudah kiri kanan, tahan susah nggak? Tahan, bertahan ya dalam keadaan susah. Kita sih lihat wah, cuma kita luar biasa bertahan dalam susah. Waktu senang juga bertahan, jangan jadi sombong ya, tetap bertahan, tetap rendah hati, tetap setia, jangan jadi sombong. Tahan susah, tahan senang. Tahan miskin, tahan kaya ya. Jadi waktu miskin tetap bertahan, tetap setia. Waktu kaya juga bertahan ya. Tahan sakit, tahan sehat. Ya, waktu sakit bertahan, waktu sehat juga bertahan ya. Pokoknya tahan, selalu bertahan di dalam Tuhan ya. Sekali Yesus tetap Yesus, tahan banting ya. Jangan sampai ada yang nggak tahan, ada yang pindah kepercayaan, ada yang ganti pasangan, ganti kepercayaan ya. Dia tukar pasangan, dia tukar kepercayaannya. Dia untuk mengejar sesuatu yang lain, dia tukar kepercayaan. Kita semua mau tetap bertahan. Bilang diri kita tahan banting ya, bertahan, tahan sampai akhir. Bilang sama-sama, tahan sampai akhir, bertahan. Dan kita akan diselamatkan. Yang terakhir di 2 Korintus 4 ayat 17 sampai yang ke-18. Nah, ini poin terakhir dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi yang terakhir, poin terakhir, kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Jadi fokus kita melihat yang udah kelihatan, yang kekal. Karena yang kelihatan sifatnya apa? Sementara, akan kita tinggalkan. Karena memang dunia ini sementara, dunia ini bukan rumah kita, dan tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini. Amin. Pengharapan kita yang sesungguhnya ya rumah di surga itu, hidup di surga, itu pengharapan yang sesungguhnya yang kita kejar, dan dunia ini tidak bisa diharapkan. Jadi kalau di sini nggak ada rumah, ya nggak apa-apa, ya masih kontraktor, kontrak sini, kontrak sana, nggak apa-apa, bertahan. Nanti kita di sana punya rumah di surga. Nah, kalau di sini juga dengan pertambahan usia, kadang-kadang mungkin dia kok ngaji, saya sekarang ngaca kok, ya mulai ada yang kendor, ini apaan, atau ya terus keadaan jasmani juga saya tadi kayak gitu kan. Pas tadi lagi permandian saya udah diri langsung, pegel juga ya, ini kayak saya berdiri jam-jaman nggak apa-apa, ini tadi saya udah berdiri agak lama, pinggang saya udah nggak tahan ya, mungkin ya waktu usia. Pak Jatuh kemarin juga berapa kali kita check out dikasih stiker lansia katanya, terus enak juga pakainya ada khusus masker lansia, jadi dicepetin, ada untungnya juga sih, jadi kita kayaknya bisa dicepetin kalau udah lansia gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita tawar hati ya, karena memang ya kenyataan ya, kita nggak bisa hindari, kita nggak bisa pungkiri ya. Kalau kita jalan, kita mungkin nggak sekuat dulu ya, stamina kita belajar untuk tidak tawar hati. Walaupun manusia lahirnya merosot, tapi kita percaya batinnya kita harus terus diperbarui, harus terus kuat, karena tujuan kita ya memang akhirnya ke sana, ke hidup di surga bersama Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Kesaksian di poin terakhir ini fokus ke kekalahan bulan yang lalu. Bulan yang lalu saya ngelayat ke teman saya punya anak ya. Jadi teman saya punya anak baru 27 tahun, anak perempuan cantik sekali, meninggal. Sudah bayangin 27 tahun anak perempuan meninggal. Jadi teman saya ini punya anak 3, ya 3-tiganya perempuan. Pertama perempuan, terus kedua kembar. Nah, yang sakit ini yang meninggal salah satu dari si kembar. Dan dia mengalami leukemia, kanker darah. Sudah bayangkan, dalam 4 tahun dia kambuh 3 kali. Jadi dalam waktu 4 tahun dia 3 kali kambuh kankernya. Nah, itu awal pertama dia sakit tahun 2021. Waktu itu lagi zaman COVID. 2021 dia sulit, tapi akhirnya ini harus transplantasi sumsum tulang belakang. Dokter bilang yang bisa harus ke Singapura. Waktu itu zaman COVID, akhirnya dia usahakan dia bisa. Akhirnya di Singapura berobat. Perjalanan yang panjang, saya sempat ngikuti, sempat WA-an, kita doain, itu sangat luar biasa. Dia harus kemo berkali-kali, terus cari pendonornya, akhirnya dapat orang Singapura, harus transplant. Setelah sekitar 8-9 bulan membaik, boleh balik ke Indonesia. Jadi pikir ya udah ya, puji Tuhan, puji Tuhan udah balik ke Indonesia. 4 bulan kemudian, awal tahun 2022, kena lagi kanker, kambuh yang pertama kali. Jadi harus pengobatan ulang. Terus bayangin, 8 bulan pulang lagi ngobatin dari kemo, dan dia harus cari pendonor lagi. Nah, waktu 2022 itu saya tahunya karena cicinya, jadi anak yang gede Mary, dia nggak bisa datang. Jadi cici Mary di Indonesia, dia di Singapura lagi temenin adiknya berobat. Jadi dia nggak hadir di pernikahan anaknya karena dia pun dinyatakan positif COVID. Jadi nggak boleh balik ke Indonesia. Akhirnya saya udah akhirnya yang menjadi donor kedua kembarannya. Kata dicoba dari kembarannya. 8 bulan membaik, boleh balik ke Indonesia. Waduh, kita senang lagi ya, puji Tuhan ya, udah membaik. Jadi udah 2 kali pengobatan ya. Udah. Akhirnya ini cukup lama, setelah setahun 4 bulan, kambuh lagi. Suruh bayangin begitu kambuh, aduh kita aja yang nggak ngalamin, aduh kena lagi dong. Iya, di akhir 2023 dia balik lagi, harus berobat ulang. Kambuh yang kedua kali, berarti pengobatan ketiga kali. Dari awal lagi, dia harus berjuang. Dan waktu itu dia udah keburu pensiun, harus biaya sendiri, biayanya MM-an sekali itu sekian miliar. Wow, saya bilang itu dia berobat, tapi sekarang dia coba pakai sumsum ciciknya yang gede, dicoba ketiga transplant. Dia berobat, akhirnya puji Tuhan bisa membaik. Akhirnya di pertengahan tahun lalu kita ketemu, anaknya ikut datang. Jadi saya sempat ketemu, saya lihat kamu, puji Tuhan, saya bilang 3 kali dong berarti berobat. Iya, istrinya bilang saya nggak kuat. Saya bilang saya udah nggak kuat. Beruntung ada dia tunjuk suaminya. Jadi beruntung ada suaminya yang masih kuat. Kalau saya udah angkat tangan, saya udah nggak sanggup katanya. Akhirnya udah, kita senang dia baru udah oke. Atau Januari kemarin 2025 kita dikabarin dia relapse, kambuh yang ketiga kalinya, pengobatan yang keempat kalinya. Akhirnya waktu itu dia mungkin udah habis-habisan.
Akhirnya sempat fundraising ya, jadi kumpulin dana, siapa yang mau transfer ke ini, kita sama-sama. Terus dicoba dengan kemo, dengan imunologi, ya berbagai yang udah tingkat tinggi. Setelah coba sekian, sebulan lebih, terus dikabarin ternyata doesn't work, kata si dokter setelah dicek doesn't work, nggak bekerja. Jadi pengobatan udah yang tertinggi, terberat, termahal, nggak bereaksi, nggak ada. Jadi suruh balik, bawa ke Indonesia. Anaknya nggak tahu kalau dokter udah angkat tangan. Jadi waktu meninggal itu papa mamanya cerita, ya saya nggak bilang ke anak saya, tapi papa mamanya tahu. Bayangin nggak kalau kita aduh, papa mamanya ya udah balik ke Indonesia, katanya kasih surat dokter Indonesia, ya udah tahu lah, katanya cuma paling diobatin gitu, bolak-balik masuk Dharma Islam di Indonesia. Akhirnya beberapa bulan yang lalu nggak tahan, akhirnya meninggal. Tapi papanya bilang gini, anak saya bilang, it's hard for me, ini sangat berat. Tapi saya tahu Tuhan tetap baik dan dia tetap setia. Wah, luar biasa. Dia bilang, Tuhan baik walaupun dia mengalami itu. Saya nggak ngerti, katanya. Anaknya 27 tahun. Saya nggak ngerti, tapi saya percaya Tuhan tetap baik. Dan anaknya begitu yakin. Anak saya yakin dia mau sembuh. Dia akan sembuh. Ternyata Tuhan panggil dan Tuhan punya rencana. Jadi dia bertahan. Dan papanya cuma bilang ini, saya sebagai orang tua mengalami seperti itu. Dia sambil nangis di cerita. Dia bilang memang berat ini. Tapi saya bersyukur, saya tidak akan minta Tuhan untuk menghilangkan 4 tahun ini dalam hidup saya. Kalaupun Tuhan izinkan saya hidup kembali, saya tidak akan minta Tuhan, saya nggak mau ngalamin yang 4 tahun ini. Enggak. Dia bilang enggak apa-apa. Dia bilang dia bisa bertahan karena Tuhan. Dia bilang, saya tidak pernah menyesali 4 tahun perjuangan saya tidak pernah menyesali. Saya tahu Tuhan tetap baik, dia bilang. Dan sekarang saya bisa nguatin orang lain, karena saya ngalamin, saya bisa nguatin. Saya ngalamin apa, saya begitu deg-degan ngadepin anak seperti itu. Dia bilang, saya bisa ngerasain ya, udah duit habis-habisan, ngalamin terakhir sampai kurus, sampai dicoba berbagai obat. Dia bilang, saya merasa deg-degan, saya begitu takut, saya begitu khawatir, saya di titik terendah saya. Tapi Tuhan tetap menyertai, saya mengalami Tuhan. Dan dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena fokusnya, dia mengerti kepada kekekalan. Fokusnya satu kali, yang hidup di surga itu yang menjadi fokus hidupnya, sehingga dia tetap bertahan. Karena firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Kita semua, kita punya satu tujuan akhir, memperoleh kemenangan. Peroleh kemenangan, kita hidup di surga bersama Tuhan selama-lamanya. Kita lupakan hal-hal duniawi yang selama ini mungkin kita bangga-banggakan. Kita cari apa keinginan mata, keinginan daging, sombong, hidup kita tidak berkenan, kita lupakan, lepaskan, tinggalkan itu semua sampah. Kita mau fokus satu tujuan kita, memperoleh kemenangan, hidup di surga bersama Tuhan selama-lamanya. Kita korbankan segalanya, mengorbankan segalanya untuk tujuan akhir hidup kita, untuk kita boleh hidup berkenan di hati Tuhan. Dan yang kedua, kita juga tahan banting, apapun dunia nggak tambah gampang, tapi kita bertahan di dalam Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Dan yang terakhir, kita fokus bahwa hidup kita dunia sementara. Kita fokus kepada yang kekal, fokus kepada kemenangan kita untuk hidup di surga bersama Tuhan di surga. Sebagai yang terakhir, kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7 ayat terakhir. Kiranya ini menjadi ayat kita. Satu kali kita boleh bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin buat firman Tuhan, Tuhan Yesus.